Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Marzuki dengan NIM 25021264110 dari kelas 2025D. Jadi di sini saya akan mencoba menganalisis. Jadi produk yang kita analisis sekarang adalah pena fountain. Untuk yang pertama kita akan menganalisis dari segi posternya. Jadi yang pertama itu dari penggunaan warna putih itu menjadi lebih menonjol, pena tersebut menjadi lebih menonjol, dan supaya produk tersebut menjadi focal point pada poster tersebut dan berfungsi untuk memperjelas tulisan, sehingga produknya itu terlihat lebih menonjol daripada tulisan-tulisan yang lain, dan juga untuk memperjelas tulisan itu sendiri. Yang kedua, pada bagian informasi harga dan pembelian itu ada di bagian sini, berfungsi untuk mengarahkan audiens ke toko yang menjual produk. Nah, untuk produknya sendiri itu memiliki perpaduan warna hitam, merah, dan emas supaya produk lebih menonjol daripada warna background. Jadi fokus mata audiens itu lebih terfokus ke produk itu sendiri dan disusul dengan tulisan-tulisan yang berada di sekitarnya. Nah, selanjutnya pada teks rediscover the pleasure of reading, pada kalimat tersebut itu berfungsi sebagai slogan persuasif. Jadi orang-orang kayak merasa terajak supaya membeli pena tersebut. Nah, selain itu penggunaan warna merah pada teks cukup bagus karena menggunakan kontras saturasi yang tinggi dengan background, tapi tidak lebih menonjol dari produk utamanya itu sendiri. Jadi orang-orang fokusnya tidak terpecah gitu, tidak terpecah antara produk dan tulisan. Secara historiografis, menurut sejarah, pena fountain itu pertama kali muncul pada abad ke-10 di Mesir. Namun pada waktu itu bentuknya itu masih sebuah bulu angsa atau bulu burung lain yang cukup besar pada saat itu. Dan di abad berikutnya itu Eropa mulai melakukan eksperimen untuk membuat pena yang berisi tinta, tapi pada saat itu teknologi masih belum memungkinkan. Tapi itu akan menjadi cikal bakal dari pena modern yang kita pakai sekarang. Nah, di abad ke-17 sampai 20, yakni abad yang dimana di zaman ini revolusi industri mengalami perkembangan yang secara gila-gilaan, sehingga disebut zaman inovasi. Nah, dan di abad 19 inilah pena fountain mendapatkan hak patennya oleh Lewis Edson Waterman dengan sistem aliran tinta yang lebih lancar dan lebih stabil lewat rongga-rongga kecil pada ujung mata penanya. Era ini menandai kelahiran dari pena fountain modern itu sendiri. Kembali membahas pena fountain, pada gambar pena tersebut itu memiliki bentuk klasik dengan warna merah marun dengan ornamen warna keemasan, serta mata pena yang terbuat dari logam yang menonjolkan kemewahan dan elegan. Hal ini memungkinkan pena tersebut terinspirasi dari elemen desain dari Art Deco. Meski begitu menonjolkan tampilan klasik, tapi tampilan modernnya tetap tidak menghilang. Malahan tampilan minimalis khas modern yang dipadukan dengan tampilan klasik itu tetap terlihat kontemporer dan klasik yang mewah secara bersamaan, jadi bersatu secara harmonis. Nah, alasan kedua
alasan kedua elemen itu dipilih karena terbukti timeless, tidak dapat terlihat kuno, penggunaan jangka panjang karena keindahannya, serta dianggap modern karena bentuknya yang minimalis namun tegas. Dengan kelebihan inilah pena Fountain cocok bagi kolektor dan pecinta barang antik. Selain keindahan itu, pena ini tuh juga berfungsi gitu. Apalagi untuk penulis kaligrafi maupun gambar. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.